Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Masih bersama Jelajah Sejarah. Kali ini saya ada di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, tepatnya di Masjid Jami Al Lasem yang sekarang sedang proses rehabilitasi. Ini saya sedang berada tepat di depan gerbang masjid yang berhadapan dengan alun-alun Lasem yang juga sedang dalam proses. Ini tampak dari depan proses rehabilitasi Masjid Lasem. Ada tiang-tiang penyangga yang cukup tinggi, kurang lebih ada 8 tiang tambahan yang ada di depan tangga masuk. Ini tampak dari dalam, tepatnya di serambi depan. Ini tiang-tiang kulitnya dikelupas, kemudian nanti ada diganti dengan corak yang baru. Kemudian di tengah-tengah ditambahi mungkin ada 4 tiang baru yang cukup besar. Untuk rehabilitasi Masjid Al-Azhar ini nanti di serambi depan dan juga ruangan tengah. Nah, ruangan tengah itu. Kemudian yang di ruang yang paling barat masih tetap dipertahankan, tidak direhabilitasi untuk mempertahankan keasliannya. Dan itu tiang-tiang yang ada di depan kulitnya juga diganti, kemudian dipasang motif seperti motif bata merah. Ya, ini kondisi di dalam Masjid Jami Al Azhar. Suasana ini di serambi depan yang berada tepat bersebelahan dengan Jalan Pantura. Ini di halaman depan masih ada barang-barang proyek, ada genteng. Nah, ini posisi dari depan terlihat pilar-pilar yang telah dibangun. Yang tadi di depan ada pagar yang sudah dirobohkan, dan ini adalah nanti dibuat untuk museum. Nah, untuk atapnya sendiri sudah dibongkar total. Atap masjid yang awalnya itu bentuknya setengah bulat ya, seperti Masjid Menara Kudus atau juga Gereja Benduk, dibongkar total. Nanti bentuknya akan dibuat limasan seperti Masjid Agung Demak. Nah, ini di sebelah selatan masjid, tempat untuk berwudu. Tempat wudu ini berada di lantai 1, kemudian yang lantai atas nanti akan dibuat untuk museum. Masjid Jami Al Azhar ini dibangun kira-kira tahun 1588 oleh Adipati Lasem waktu itu, yaitu Adipati Tejokusumo, yang dibantu oleh Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu. Makam keduanya ada di belakang pojok Masjid Jami Al Azhar ini. Dan ini terlihat proyeknya masih berjalan ya, belum selesai. Jadi dalam masih pengerjaan, terlihat paving dan juga tiang-tiang lampu. Dan juga ini ada cukup banyak peziarah yang mampir di Masjid Lasem.
Nah, terlihat di lantai-lantainya masih dalam proses, belum selesai. Nah, di depan kalau teman-teman lihat ada dua bangunan ya. Ini nanti akan dijadikan tempat parkir bagi roda 4 ya, terutama bagi bus-bus yang sering membawa para peziarah yang mampir di Masjid Jami' Al-Asem. Ya, ini ada semacam pendopo ya untuk para peziarah sekedar beristirahat. Dan ini tampak dari belakang masjid museum yang ada di sebelah Masjid Jami' Al-Asem. Dan untuk kawasan ini nantinya untuk parkir nanti cukup luas nanti lokasi parkirnya, sehingga kendaraan roda 4 bisa parkir dengan baik, karena selama ini permasalahannya mungkin parkir roda 4 yang kesulitan, apalagi peziarah juga semakin banyak. Dan ini ada semacam ruko-ruko ya, mungkin nanti untuk berjualan, apalagi ini dulu ini kawasannya memang kawasan warung, ruko atau pertokoan yang kemudian dirobohkan, diratakan, kemudian dibangun lagi dengan baik. Nantinya bisa digunakan untuk berjualan cindramata, kemudian oleh-oleh khas Rembang atau Lasem, atau juga menjadi warung makan. Tentu ini akan memberikan kemudahan bagi para peziarah. Ini lokasi parkirnya juga masih sedang berjalan, masih belum selesai. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini merupakan bagian dari proyek penataan kota Pusaka Lasem yang didanai dari pemerintah pusat. Yang saya baca itu kira-kira menghabiskan sekitar 100 miliar. Selain rehabilitasi Masjid Lasem, penataan kota Pusaka Lasem juga meliputi alun-alun yang tadi ada di depan kita tadi, kemudian pasar Lasem, dan juga penataan di kawasan pecinan yang ada di sebelah selatan Masjid Jami' Al-Asem. Ini ada cukup banyak ya ruko-ruko. Kalau yang sebelah barat ini 2 lantai, entah nanti yang atas untuk apa, saya belum paham juga. Yang pasti ini akan mendukung wisata religi yang ada di Lasem ya. Setelah masjid direnovasi, kemudian lahan parkir direnovasi, ada ruko-ruko untuk berjualan souvenir dan lain sebagainya, kemudian nanti ditambah dengan museum yang juga belum selesai. Nah, itu ada bis yang juga membawa peziarah yang harus parkir di pinggir jalan Pantura, itu jalan Pantura, karena kondisinya mungkin belum memungkinkan ya, mungkin penuh karena juga proyeknya masih berjalan dan belum selesai. Nah, atap masjid yang tadi saya bilang dibongkar kemudian dibentuk limas seperti atap Masjid Agung Demak. Tadi di depan ruko
sudah ada pavingnya, kemudian juga ada tiang-tiang mungkin untuk lampu nanti, sehingga nanti ketika malam hari mungkin banyak peziarah juga yang mampir. Ya, kawasan ini memang perlu untuk direnovasi karena peziarah juga semakin banyak yang mampir sini. Biasanya para ziarah wali ya, atau wali songo, baik ke barat maupun ke timur, mampir ke Masjid Lasem mungkin untuk sekedar istirahat atau sholat, atau juga sekalian untuk berziarah, karena di kawasan Masjid Jami Al-Lasem ini juga dimakamkan para ulama-ulama besar Lasem. Salah satunya yaitu Mbah Maksum Lasem. Makamnya ada di kawasan masjid, di belakang sebelah utara masjid. Jadi para peziarah juga bisa sekalian ke makam para aulia tadi. Dan tak lupa juga makam dari tokoh pendiri Masjid Lasem, yaitu Adipati Tejogosumo atau Mbah Srimpat, dan juga Mbah Sambu. Adipati Tejogosumo itu merupakan menantu dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kerajaan Pajang, sementara Said Abdurrahman atau Mbah Sambu kemudian diambil mantu oleh Adipati Tejogosumo. Dan ini tampak pemandangan dari sebelah barat selatan dari Masjid Jami Lasem, tampak begitu megah. Museum yang nantinya akan dioperasikan sekarang juga masih sedang berjalan. Kalau kita lihat bentuknya seperti rumah gadang ya. Kapan-kapan kalau sudah dibuka untuk umum, nanti saya akan masuk dan juga mereview apa saja yang ada di dalam museum yang mungkin berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang ada di kawasan Lasem dan sekitarnya. Kalau museum tadi itu dananya beda ya, beda dengan rehabilitasi masjid. Museum ini berasal dari dana aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan itu terlihat jembatan penghubung antara masjid dan juga museum. Baik teman-teman, mungkin sementara saat bisa saya perlihatkan sampai sekarang. Kapan-kapan nanti saya update bagaimana kondisi terbarunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.